Timnas Cina sedang mempersiapkan diri secara intensif untuk menghadapi Timnas Indonesia pada matchday keempat Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia, Selasa 15 Oktober. Latihan tertutup digelar pada tanggal 12 di Qingdao, sebuah langkah yang jarang dilakukan oleh Cina. Ini mengisyaratkan pentingnya laga tersebut bagi mereka. Cina mengalami 3 kekalahan beruntun, termasuk dari Australia dengan skor 1-3, Arab Saudi 1-2, dan Jepang 0-7. Tekanan besar kini ada pada pelatih Branko Ivankovic, mengingat kekalahan dari Indonesia akan semakin mempersempit peluang Cina menuju Piala Dunia. Beberapa pemain inti seperti Wu Lei dan Alan masih diragukan kondisinya. Selain itu, cedera juga menghantam Xie Weneng dan Li Lei, membuat krisis pemain semakin terasa. Namun, ada kabar baik dengan dipanggilnya Chao Yongjing, yang mencetak 6 gol di Liga Domestik, memberikan harapan baru bagi Cina. Laga ini akan menjadi ujian besar bagi Cina, yang harus memperbaiki sisi ofensif mereka untuk menghadapi Indonesia. Hasil imbang harus diterima Timnas Indonesia saat bertandang ke markas Bahrain dalam laga ketiga putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C. Pertandingan yang digelar di Stadion Nasional Bahrain, Riffa, pada Kamis, berakhir dengan skor 2-2. Indonesia sempat unggul 2-1 melalui gol Ragnar Oratmangoen di akhir babak pertama dan Rafael Struijk di menit ke-73. Namun, gol telat Mohamed Marhon di menit ke-99 membuyarkan kemenangan Garuda, memaksa laga berakhir imbang. Pertandingan ini berjalan sengit. Bahrain lebih dulu membuka keunggulan lewat tendangan bebas Marhon di menit ke-15. Namun, Indonesia mampu menyamakan kedudukan lewat gol Ragnar Oratmangoen di menit tambahan babak pertama. Di babak kedua, pelatih Shin Tae-yong melakukan sejumlah pergantian, yang membuahkan hasil. Rafael Struijk mencetak gol cantik dari sisi kiri penyerangan, membawa Indonesia unggul 2-1. Sayangnya, kemenangan Indonesia harus sirna di detik-detik akhir. Gol kontroversial Mohamed Marhon di menit ke-99, yang melebihi tambahan waktu resmi, membuat Bahrain menyamakan kedudukan. Wasit Ahmed Abu Bakar Said tetap mengesahkan gol tersebut meskipun sempat memicu protes. Dengan hasil imbang ini, Indonesia mengoleksi 3 poin dan berada di posisi kelima klasemen, sementara Grup C Bahrain sendiri berada 1 tingkat di atas dengan 4 poin. Laga berikutnya akan menjadi tantangan berat bagi Timnas Garuda untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia kembali mencuri perhatian di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada pertandingan yang penuh drama melawan Bahrain, Indonesia berhasil menahan imbang tuan rumah dengan skor 2-2, Kamis malam di Stadion Nasional Bahrain, Riffa. Pertandingan ini juga menjadi momen spesial bagi Maes Hilgers, bek asal FC Twente, yang mencatatkan debutnya bersama Timnas Indonesia. Hilgers tampil solid sepanjang pertandingan sebagai starter di lini belakang dalam formasi 3-4-3 bersama Jordi Amat dan Jai Itzes. Tak hanya andal dalam bertahan, Hilgers berperan penting dalam terciptanya gol pertama Indonesia. Pada menit ke-45+3, sebuah pantulan dari lini belakang Bahrain mengarah kepada Ragnar Oratmangoen, yang berhasil memaksimalkan peluang dan membuat skor imbang 1-1 di akhir babak pertama. Statistik menunjukkan Hilgers tampil impresif dengan 44 sentuhan, 34 umpan, serta catatan tackle dan duel udara yang solid. Pujian pun datang dari klubnya, FC Twente, yang mengucapkan selamat atas debut sukses sang pemain. Selain Hilgers, debut lainnya datang dari Eliano Reijers. Pemain yang baru dipanggil ini masuk pada babak kedua, menggantikan Sandy Walsh di posisi bek sayap kanan, memberikan dimensi baru pada strategi pelatih Shin Tae-yong. Dengan tambahan pemain muda berbakat seperti Maes Hilgers dan Eliano Reijers, Timnas Indonesia menunjukkan potensi besar untuk menghadapi tantangan selanjutnya. Indonesia akan berhadapan dengan Cina pada laga berikutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia tertinggal 0-1 dari Bahrain dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Nasional Bahrain pada Kamis, 10 Oktober 2024. Gol satu-satunya di babak pertama diciptakan oleh Mohamed Marhon pada menit ke-14 lewat skema tendangan bebas. Tendangan kerasnya melesat ke mistar atas sebelah kiri gawang Indonesia dan masuk ke sisi dalam garis gawang. Martin Paes, yang menjaga gawang Timnas Indonesia, hanya bisa terpaku melihat bola masuk. Tak hanya gol, pertandingan ini juga diwarnai tensi tinggi. Pada menit ke-10, gelandang Bahrain, Ali Haram, mendapat kartu kuning setelah melakukan pelanggaran keras terhadap Kelvin Verdong. Selain itu, insiden terjadi ketika penyerang Indonesia,
Malik Rizaldi, mengalami benturan keras dan harus mendapatkan perawatan di lapangan. Luka di pelipis mata membuatnya harus keluar sementara waktu sebelum kembali bermain. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, tampak sibuk memberikan instruksi dari pinggir lapangan. Ia terus mendorong anak asuhnya untuk bertahan dari tekanan yang terus mengalir dari Bahrain. Menjelang laga ini, Shin Tae-yong mengatakan bahwa timnas Indonesia memiliki modal yang cukup untuk menghadapi Bahrain. Saat ini, Bahrain berada di posisi ketiga klasemen sementara grup C dengan 3 poin, sementara Indonesia di posisi keempat dengan 2 poin. Jelang laga melawan Bahrain, Martin Paes mengutarakan mimpinya bermain untuk timnas Indonesia di Piala Dunia 2026. Sang kiper berusia 26 tahun telah menjadi bagian dari timnas Indonesia sejak bulan lalu dan tampil apik dalam 2 laga pertamanya, membantu skuad Garuda meraih 2 poin melawan Arab Saudi dan Australia. Namun, kondisi Paes dirisaukan jelang laga kontra Bahrain pada Kamis, 10 Oktober 2024, esok karena cedera pergelangan tangan. Meski tidak terlalu parah, cedera ini cukup membuatnya absen dalam 2 laga terakhir FC Dallas. Paes berbicara tentang mimpinya bermain di Piala Dunia 2026 yang akan diselenggarakan di Amerika Serikat, negara tempat ia berkarir bersama FC Dallas. Saya pikir ini adalah mimpi yang indah. Kami harus memiliki tujuan besar, untuk meraih bintang, kata Paes. Bagi saya, Piala Dunia 2026 di AS akan menjadi lebih istimewa setelah melihat bagaimana liga dan popularitas sepak bola berkembang di negeri ini. Paes yakin bahwa peluang tim asuhan Shin Tae-yong untuk tampil di Piala Dunia sangat besar, terutama karena skuadnya berisikan banyak pemain muda. Dengan tambahan jatah perwakilan Asia di Piala Dunia 2026 dari semula 4,5 menjadi 8,5, peluang semakin terbuka lebar. Paes juga bercerita tentang pengalamannya bermain di hadapan lebih dari 70.000 penonton di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, saat melawan Australia pada 10 September 2024 lalu. 5 penyelamatan yang dilakukannya membuat Paes dinobatkan sebagai Man of the Match, dan ia merasa energi yang diberikan supporter sangat membantu performanya. Sungguh luar biasa, apalagi pada pertandingan kedua di Jakarta yang dihadiri 80.000 supporter. Mereka memberikan begitu banyak energi sehingga tidak sulit untuk memberikan segalanya. Itu tutupnya. Timnas Indonesia dalam kondisi baik menjelang duel melawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 round 3. Skuad Garuda siap memburu kemenangan pertama mereka. Sebanyak 26 pemain telah menjalani latihan di Bahrain, hanya Martin Paes yang masih dalam perjalanan. Kondisi Paes sempat dipertanyakan karena cedera minor di pergelangan tangan, namun akan diperiksa oleh tim medis setibanya di Bahrain. 2 sesi latihan telah dilaksanakan, dan manajer tim, Sumarji, menegaskan semua pemain dalam keadaan baik dan berlatih dengan riang. Alhamdulillah kondisi keseluruhan tim sangat baik. Tidak ada yang cedera dan dukungan dari Ketua Umum PSSI, Pak Erick Thohir, sangat luar biasa. Harapannya tanggal 10 melawan Bahrain, tim bisa tampil all out dan membawa pulang poin, ujar Sumarji. Timnas Indonesia mendapat tambahan tenaga dari Mes Hilgers dan Eliano Reijers yang sudah siap dimainkan. Laga melawan Bahrain akan berlangsung pada Kamis, 10 Oktober 2024, pukul 23 WIB di National Stadium Bahrain. Sebelumnya, Indonesia meraih hasil imbang melawan Australia dan Arab Saudi. Saat ini, Indonesia menempati posisi keempat di grup C dengan 2 poin, sementara Bahrain berada di posisi ketiga dengan 3 poin. Perjalanan timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde 3 akan dimulai pekan ini. Pastikan Anda tidak melewatkan aksi Rizky Ridho dan kawan-kawan. Coach Shin Tae-yong telah mengumumkan 27 nama pemain yang dibawa untuk bertanding ke Bahrain dan Cina.